Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Indra berharap tidak berkurang sedikit semangat kalian untuk belajar secara online, meskipun masih dalam masa pandemi ini. Tetap semangat, apapun itu yang menjadi kendala, saya harapkan Anda tetap semangat. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Indra minta tolong Tio untuk memimpin doa. Silakan Tio. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Tio. Ya, anak-anak semuanya untuk presensi atau absensi kita pada pertemuan hari ini nanti diisi link pada Google Form untuk absensi ya, yang biasanya sudah di-share oleh Pak Gufron. Nanti diisi presensinya, jadi Bapak di sini tidak akan memanggil satu persatu. Seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi yang melanjutkan tentang perangkat jaringan nirkabel. Seperti yang sudah saya share materinya di Classroom. Sudah dilihat atau belum? Sudah, Pak. Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Yang penting pada pagi hari ini Pak Yendra berharap kalian semuanya fokus. Oke, nggak lama. Insya Allah nggak lama. Kalian tetap fokus, memperhatikan, mendengarkan penjelasan materi pada pagi hari ini. Oke, izinkan saya share screen dulu. Sudah kelihatan share screen saya? Anak-anak? Sudah. Sudah. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai perangkat jaringan nirkabel. Ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu masih sama, yaitu tentang mengevaluasi dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Jadi ada dua kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan serta keterampilan kalian. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi pada kesempatan ini ada dua, menentukan spesifikasi peralatan jaringan nirkabel di mode ad hoc dan membuat desain jaringan nirkabel pada mode infrastruktur. Sedangkan tujuan pembelajaran ada dua juga. Yang pertama, melalui kegiatan pengolahan data secara mandiri ataupun diskusi, kalian mampu menentukan spesifikasi peralatan jaringan nirkabel pada mode ad hoc. Sedangkan tujuan yang kedua, melalui pembuktian tugas belajar secara mandiri, kalian diharapkan mampu membuat desain jaringan nirkabel pada mode infrastruktur. Untuk mengenai desain jaringan itu apa sih? Topologi ya. Jadi topologi jaringan tentang mode infrastruktur. Seperti itu ya, nanti kita bahas. Untuk berikutnya, nah di sini sebelum masuk ke materi, saya ingin sedikit menceritakan. Kebetulan kemarin ya, tetangga saya itu ada yang akan berpasang WiFi di rumah. Nah, waktu itu Pak Indra lagi nyantai di depan rumah, berkebun gitu ya. Terus kemudian tetangga saya itu manggil, Pak, bisa minta tolong, karena kan tetangga tahu kalau saya ini seorang guru komputer gitu kan. Nah, saya dipanggil, "Iya Pak, wonten apa Pak? Ini Pak, saya pasang WiFi ini kok dari tadi nggak bisa terdeteksi ya di HP saya."
Nah, setelah saya cek, ternyata alatnya itu adalah access point untuk outdoor. Ya, untuk outdoor, dan dia punya frekuensi itu adalah 5 GHz. Sedangkan HP kita itu kan hanya 24 GHz. Ya, secara otomatis akhirnya Bapak sampaikan, ngapunten Pak, mohon maaf Pak ya, perangkatnya jenengan kayaknya tidak support dengan HP. Mas gimana Pak Indra? Maksudnya gini Pak, perangkat ini memang untuk pemancar atau access point. Cuman dia frekuensinya itu 5 GHz. Sedangkan HP atau laptop itu hanya bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Nah, terus pripun Pak? Ya, akhirnya Bapak belinya di mana kalau bisa di retur atau dikembalikan. Nah, seperti itu anak-anakku. Spesifikasi sebuah peralatan itu sangat penting. Jadi kalau kalian tidak paham, ya akhirnya alat yang harusnya itu bisa digunakan jadi nggak terpakai. Itulah manfaat dari spesifikasi sebuah perangkat. Seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang spesifikasi perangkat jaringan nirkabel. Oke. Di kesempatan yang lalu, Bapak sudah sempat menyinggung untuk perangkat jaringan nirkabel indoor. Ya, ada access point, karena dia berfungsi untuk memancarkan sinyal wireless. Sedangkan repeater untuk memperkuat sinyal. Dan receiver itu untuk menerima sinyal. Receiver di sini tidak hanya perangkat yang seperti itu bisa receiver itu bisa laptop, bisa HP, dan lain-lain. Intinya hanya menangkap sinyal, juga bisa USB, wireless, dan sebagainya. Terus untuk perangkat secara outdoor, masih sama ya. Nah, ini ya anak-anak ya, yang Bapak sampaikan tadi, cerita mengenai Bapak Yendra, ini yang dibeli ini nak. Yang dibeli access point yang non-embedded. Meskipun sudah ada antenanya, tapi kebetulan frekuensinya di alat ini adalah 5 GHz, sehingga tidak support untuk perangkat HP ataupun laptop. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan topologi, kita masih berbicara ad hoc ataupun infrastruktur. Ad hoc jelas, kalian tahu desain jaringan nirkabel mode ad hoc ini sangat sederhana. Jadi hanya menghubungi 2 perangkat atau lebih, baik itu laptop ataupun ponsel kalian, dan digunakan sementara secara peer-to-peer, yang tidak ditentukan mana server, mana kliennya. Terus untuk topologi yang kedua, atau desain mode infrastruktur, itu juga masih sama ya. Jadi di mode struktur ini, untuk terhubung ke mode infrastruktur harus melalui access point atau satu titik akses. Sehingga access point yang sebagai pemancar ini otomatis perangkat-perangkat yang akan terhubung seperti ponsel ataupun laptop ataupun komputer. Kalau komputer tentunya butuh WiFi adapter. Terus kemudian ada switch di sini apabila akan terhubung dengan internet. Ya, jadi di internet ini terhubung dulu di router untuk membagi jalannya. Setelah itu terhubung ke switch, ya. Terus dari switch itu akhirnya ke access point menggunakan kabel. Nah, dari access point ini dipancarkan sinyal wireless yang akhirnya ditangkap oleh beberapa perangkat yang ada di sekitarnya atau yang akan terhubung. Seperti itu. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini mengenai hasil evaluasi pembelajaran tahap 1. Bapak akan menyampaikan prosentase di kelas 11 PKJ 5. Jadi setelah pertemuan pertama kemarin kalian mengerjakan tugas atau evaluasi pembelajaran yang ada di classroom. Seperti apa Pak hasilnya? Nah, ini ya. Ada 3 di sini yang saya rekap mengenai jumlah peserta yang telah menyelesaikan, kemudian berapa anak sih yang mencapai KKM,
dan berapa anak yang tidak mencapai. Di sini jumlah peserta yang menyelesaikan, maksudnya menyelesaikan di sini adalah kan Bapak kemarin membuat soal 10 nomor dan yang bisa menyelesaikan 10-nya, maksudnya menyelesaikan itu mengerjakan gitu ya, itu hanya 80%. Sedangkan yang mencapai KKM itu hanya 30%, sedangkan yang tidak mencapai otomatis 70%. Nah, sekarang kita lihat jumlah peserta yang menyelesaikan. Jumlah peserta yang menyelesaikan jumlah itu adalah mencapai sekitar 26 anak. Terus kemudian yang mencapai KKM itu dengan nilai KKM 75 yang mencapai hanya 10 anak atau 10 peserta didik. Nah, yang tidak mencapai otomatis ada 24 karena kan jumlah kelas kalian ada 34, seperti itu. Nah, sekarang gini, Bapak pengen tanya ini ya, kok ada anak yang tidak bisa menyelesaikan? Kenapa? Apa soalnya terlalu susah atau memang kalian gimana? Coba tolong salah satu menjawab, silakan. Apa kira-kira menyebabkan kalian tidak bisa menyelesaikan? Linknya mboten saged dibuka, Pak. Linknya tidak bisa dibuka. Terus yang lain kenapa? Yang lain ada? Halo? Yang lain gimana? Anak-anak? Koneksi buruk, Pak. Koneksinya buruk. Terus? Nggak begitu paham. Nggak begitu paham mengenai materi gitu ya. Terus apa lagi? Soalnya Pak. Yang lainnya gimana? Apa soalnya terlalu susah? Susah, Pak. Alhamdulillah, terlalu susah ya. Oke lah, jadi gini, coba saya akan menyampaikan mengenai kondisi yang telah kalian sampaikan tadi. Sebelumnya Pak Indra sampaikan terima kasih kalau sudah meresponnya. Jadi mengenai link yang tidak bisa dibuka ya, saya harapkan kalian itu segera konfirmasi. Jadi jangan hanya diam, ya, jangan hanya diam mengenai link yang tidak dibuka. Langsung konfirmasi. Seperti itu, bisa Classroom, bisa WA, terserah. Terus mengenai sinyal yang buruk, ya yang jelas ini nanti akan ada evaluasi pembelajaran tahap 2. Jadi yang apabila sudah terjadwal bahwasanya misalkan ini ya, hari ini nanti dimulai untuk evaluasi pembelajaran yang tahap kedua. Jadi usahakan kalian pada saat mengerjakan itu sinyal yang bagus. Sinyal yang bagus bisa kalian datang ke sekolahan, nggak apa-apa. Ataupun cari free wifi lah untuk mengerjakannya. Tentunya sebelum mengerjakan, apabila kalian memang belum siap untuk mengenai materi ya, nah itu silahkan kalian bertanya-tanya dulu ke saya. Pak, mengenai materi yang seperti ini itu gimana? Maksudnya saya belum paham. Pak, untuk mengenai perangkat atau spesifikasi kemarin Bapak menyampaikan mengenai standar IEEE. Jadi mengenai frekuensi di 802.11.A, 802.11.B dan yang G, itu bagaimana sih Pak supaya mudah kita untuk memahami. Nah, seperti itu ditanyakan. Terus bagaimana dalam menganalisa sebuah soal seperti itu. Jadi hal-hal yang sekiranya sebelum kalian memulai evaluasi itu kalian persiapkan dulu. Jadi supaya ya harapannya kalian bisa bisa memperoleh nilai yang bagus seperti itu ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kalian tetap semangat seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kebetulan pada pagi ini Pak Hendra ingin memberikan kesempatan kalian bagi yang nilainya belum maksimal, baik itu yang belum mencapai KKM ataupun yang kalian waktu kemarin tidak bisa mengerjakan dengan selesai karena mungkin soalnya susah atau kalian belum memahaminya seperti itu. Oke, kesempatannya ini adalah Bapak akan memberikan kuis secara online. Caranya gimana Pak?
Nah, sekarang melalui HP kalian, silahkan dibuka ini ya, alamat ini, www.menti.com. Di Google Chrome kalian, atau silahkan kalian pakai browser apa di HP, nggak perlu di ini, apa namanya, web meeting ini. Kalian buka www atau www.menti.com. Yuk, Bapak kasih kesempatan, silahkan dibuka alamat ini. Udah ada yang mencoba, dibuka semuanya aja yang saat ini join pada web meeting pagi hari ini, silahkan ini dibuka. Sudah? Susilo sudah? Zahra? Vina? Jadi nggak usah live dari Meet, kalian ini buka alamat menti.com, menti.com. Kalau sudah kalian buka, ya, kalian masuk ini, kode ini, 9287230, kemudian kalian enter. Mana anak-anak? Sudah bisa? Atau ada yang kesulitan? Lagi, Pak. Ya. Gimana? Sudah terbuka belum? Apa? Kodenya, Pak. Kodenya itu 9287230. Coba saya cek, sudah ada berapa anak ini. Kita join. Ayo anak-anak, gimana? Oh, mohon maaf anak-anak. Untuk kodenya, ini ya, dimasukkan yang ini. Sorry, mohon maaf. Kodenya itu 40 40 05 031. Saya ulangi ya anak-anak ya. Kodenya 40 05 031. Ayo, ini baru 3 anak ini. Dari total harusnya ada 17 ini ya, yang sudah join. Oke, sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya tunggu. Karena ini kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai ya. Usahakan join semuanya. Ayo yang lain mana? Ini masih 3, 6, baru 8. Menti.com ya. Terus kodenya 4005 031. Oke, nambah lagi. Oke, nambah lagi. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yuk, 11. Kurang mana? Karena kalau sudah saya mulai, nanti ada waktunya juga. Kalau saya tinggal nanti yang 6 anak, oke, nambah 12. Kurang 5. Ayo. Gimana? Bisa saya start? Ini yang 5 gimana? Oke, nambah lagi jadi 13.
Ayo yang lain. Cepat. 13, 14, 15, 16, kurang satu. Ayo kurang satu. Mana ini yang satu? Kurang satu. Oke. Oke, sudah semua ini ya. Oh, di sini masih 13, 14. Mohon maaf. Kurang 3. Ya, ini kelihatan masih 14 anak. Kurang 3. Gimana ini? Bisa dimulai ya? Oke lah, saya mulai. Siap-siap ya, menjawab ya. Nah, ini ada gambar ini. Nama perangkat ini, apa ini? Itu tadi kan sudah ini. Apakah repeater? Apakah receiver? Apakah access point? Ayo, waktunya kurang 7 detik. Ada access point order. Ada access point embedded. Yang mana kira-kira? Ya, waktunya habis. Nah, yang betul adalah access point embedded. Ada 2 anak ini ya yang menjawab betul. Siapa ini kira-kira ini? Nah, itu sudah kelihatan. Susilawati sama ya. Oke, jadi 2 anak itu nanti akan Bapak berikan tambahan nilai. Pak, nggak ada lagi Pak. Tenang saja, masih ada kesempatan lagi. Ini pertanyaan yang kedua. Ini termasuk dari mode apa? Jadi ada di materi saya. Yuk, apa? Anak-anak? Silahkan dijawab. Sudah dijawab? Oke, untuk yang berikutnya. Alat yang berfungsi memancarkan sinyal wireless. Apa namanya? Alat yang berfungsi untuk memancarkan. Tadi kalau memancarkan, ada memperkuat, ada yang juga untuk menerima. Sudah dijawab anak-anak? Ayo. Ada yang jawab access point, ada yang jawab repeater. Yang mana nih? Jawabannya. Yang lainnya gimana nih? Apakah repeater? Apakah access point? Pak keluar dari join Google. Mana? Kodenya apa Pak? Ini keluar. Oh, kodenya tadi. Kodenya 40 05 031. Oke, waktunya habis ya anak-anak ya. Banyak yang betul adalah access point. Nah, itu yang jawabannya paling besar itu yang paling Oke, anak-anak. Kita kembali ke slide. Oke ya, jadi sudah ada beberapa anak tadi yang sudah menjawab.
Terima kasih sebelumnya ada sekitar 5 atau 6 anak yang dengan betul. Nanti Bapak rekap dan tentunya akan nambah nilai kalian untuk evaluasi pembelajaran pada tahap 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke refleksi atau rangkuman. Ya, sekarang coba kalian sampaikan kira-kira ini termasuk alat apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tolong mikrofonnya diaktifkan atau di mute. Access point. Access point. Coba kita cek. Oh iya, betul. Siapa itu tadi? Vina. Vina. Oke, terima kasih Vina. Untuk berikutnya yang lain. Yang lagi ya, ini yang lainnya. Ini alat apa? Repeater. Bacanya jangan repeater ya, repeater. Tulisannya repeater. Repeater ya. Oke. Terus untuk berikutnya ini apa? Wireless. Apa? Ada yang tahu ini apa? Receiver. Betul sekali. Oke, nanti akan Bapak cek melalui rekaman siapa aja yang menjawab tadi. Terus berikutnya, ini gambar topologi mode apa? Mode ad hoc. Ad hoc. Oke, betul. Terus untuk yang ini apa ini? Mode infrastruktur. Kalian semua hebat. Sudah memperhatikan penjelasan saya tadi awal. Oke lah. Mohon maaf yang sudah menjawab tolong di mute dulu. Ya, tolong mikrofonnya di mute, dimatikan supaya tidak feedback atau berisik. Oke, terima kasih. Ya, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Indra sudah menyampaikan materi ataupun memberikan kesempatan kalian dalam memperbaiki evaluasi tahap pertama. Nah, sekarang untuk berikutnya kita waktunya diskusi ya anak-anak ya. Kalian yang jelas hari ini deadline untuk mengumpulkan LKPD. Oke, yang tahap 1. Nah, pada hari ini juga kalian akan mengerjakan LKPD tahap 2 ataupun evaluasi pembelajaran yang tahap 2. Kira-kira ada yang masih bingung nggak sih untuk mengerjakan LKPD ataupun evaluasi? Ya, silakan anak-anak. Kalau memang ada bingung bisa ditanyakan. Sebelum bertanya, mohon kameranya diaktifkan ya anak-anak ya. Ada nggak? Ya. Halo anak-anak, meng-KPD ada yang ditanyakan? Soalnya, atau cara mengerjakannya, atau mungkin, atau gini ya, sebelum ini, coba Bapak buka dulu mengenai soal evaluasi pembelajaran yang tahap 1. Oke, kita evaluasi dulu atau kita bahas mengenai soal-soal di tahap kemarin. Jawabannya apa nomor 1?
Sudah kelihatan ya share screen Pak Indra? Sudah muncul anak-anak? Halo, sudah muncul? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Misalnya bisa dibaca atau saya besarkan lagi? Bisa terbaca anak-anak? Bisa. Bisa. Bisa ya, oke. Layanan 3G yang telah mengembangkan 6 layanan kelas layanan telepon sederhana hingga jaringan komputer. Apa jawabannya anak-anak? Jawabannya adalah ini masih terbaca ya share screen saya. Halo, kelihatan nggak? Kurang jelas, Pak. Boten. Nggak muncul? Kurang jelas. Atau terlalu kecil atau nggak muncul? Terlalu Kecil, Pak. Oke, kalian bukanya lewat HP ya. Ini ya, voice, kemudian message, kemudian switch Kecil, data. Hah? Masih terlalu kecil. Ini? Sudah bisa terbaca. Sampun. Nah, oke. Sudah bisa. Ini untuk jawaban jelas. yang nomor 1. Silakan di screenshot. Di screenshot dari HP-nya. Ini nomor 1. Kemudian, untuk soal nomor 2. Sebutkan bentuk komunikasi jaringan WAN. Itu kan soalnya kemarin. Nah, jawabannya apa? Ini. Point to point, kemudian ada circuit switching, kemudian ada packet switching. Oke, silahkan di screenshot lagi. Terus berikutnya, untuk nomor 3, apakah yang dimaksud dengan hotspot? Nih, hotspot merupakan lokasi fisik beri pengguna pengguna internet yang terhubung dengan jaringan area nirkabel lokal atau WLAN melalui router dari koneksi penyedia layanan internet. Oke, saya minimize sebentar. Oke, silakan kalian screenshot. Ini untuk yang nomor 3. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Bisa. Oke, lanjut yang nomor 4. Nah, ini masuk soal cerita ini. Untuk membangun, bentar saya besarkan. Untuk membangun jaringan nirkabel pada suatu tempat, kita harus memahami tentang jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan cakupan areanya. Seperti WLAN, WLAN, dan B1 yang telah kita ketahui bahwa jenis jaringan WLAN sangat populer saat ini. Karakteristikkan jenis jaringan WLAN tersebut. Jadi karakteristiknya WLAN itu apa? Oke, kita lihat. Ya, karakteristiknya ini. Bentar, saya geser. Dengan menggunakan teknologi frekuensi radio, WLAN dapat bertukar data dengan perantaraan cara menembus dinding pembatas dan beberapa struktur beton tanpa bantuan kabel. Itu karakteristiknya. WLAN mampu menyediakan kemampuan seperti jaringan kabel pada umumnya, tanpa ada batasan seperti jaringan yang menggunakan kabel. Ada yang tanyakan? Atau langsung screenshot aja? Gimana anak-anak? Langsung screenshot. Oke, kalau memang ada yang belum jelas atau yang belum paham, langsung tanya, Pak, saya tanya gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini masuk soal yang kelima ini. Ini kemarin banyak yang tidak dikerjakan ya. Sebuah gedung memiliki 10 kamar di setiap lantai. Ya, jadi satu lantai itu ada 10 kamar. Jumlah lantai gedung tersebut ada 3.
Oke, jadi lantai 1 ada 10, lantai 2 ada 10, lantai 3 ada 10. Berarti totalnya ada 30 kamar. Nah, rancanglah topologinya dan media transmisi yang digunakan untuk kebutuhan perangkat jaringan pada gedung tersebut. Asumsinya di sini sebenarnya adalah bisa kalian mengasumsikan gedung ini adalah sebuah hotel. Seperti itu ya. Nah, ini dia gambarannya. Oke, saya besarkan lagi. Aduh, kok nggak bisa. Bentar. Ya, terlalu kecil. Oke, di sini saya asumsikan satu lantai. Ya, jadi ini adalah lantai 1 dan ada resepsionis lantai 1. Di lantai 1 ini adalah sebagai pusat dari server, yang mana di sini ada cloud. Gambarnya terlihat ya, anak-anak ya? Oke. Oke. Ini masing-masing kamar ada access point yang dia, mohon maaf, ada receiver bukan access point ya, atau repeater sebenarnya. Lebihnya sih, access point, mohon maaf, ada access point. Oke ya, karena di dalam kamar itu nanti kan yang menerima sinyalnya kan bisa laptop ataupun handphone dari customer. Itu. Jadi dari internet, ini gambar cloud atau awan ini internet ya, kemudian internet ke atau ISP ke router dulu. Ini kan simbolnya router. Nah, dari router itu masuk ke switch atau hub di lantai 1. Nah, dari switch atau hub lantai 1 itu terhubung ke masing-masing access point. Di kamar 101 terhubung ke hub, 102 terhubung ke hub, dan seterusnya. Begitu juga nantinya di lantai 2 ataupun di lantai 3. Nah, untuk menghubungkan antara switch di lantai 1 dan di switch hub lantai 2, itu kira-kira pakai kabel apa, Nana? Kalian kelas 10 kemarin sudah dari pengkabelan belum ya? Spread, over, crossover, sudah belum? Belum ya kayaknya ya? Halo? Sudah belum, anak-anak? Ya. Halo Pak, halo. Halo ya. Siapa itu? Halo Pak, halo tadi? Belum, Pak. Oke lah. Jadi memang saya maklumi di soal nomor 5 ini tingkat kesulitannya luar biasa, tapi paling tidak kalian sudah screenshot ya. Sudah di screenshot, jadi apabila kalian menemukan soal yang sejenis seperti nomor 5 itu, jawabannya seperti ini. Nah, ini gambarnya pakai apa, Pak? Bisa pakai aplikasi Cisco, bisa pakai Visio, atau bahkan bisa pakai aplikasi yang online langsung. Online langsung apa contohnya? Aplikasinya? Ada yang tahu? Aplikasinya yang online adalah Draw.io. Oke, sebentar. Saya share ke kalian ya. Kelihatan ya anak-anak? Di monitor kalian? Kelihatan. Nah, ini. Draw.io. Tadi saya ngetiknya Draw. Draw itu tulisannya ini ya.
draw.io. Oke, tadi screenshot juga. Nah, saya enter, tampilannya seperti ini. Ini persis sama dengan Visio. Kalau Visio tentunya kan kalian pakai komputer atau laptop ya. Tapi kalau pakai HP ini bisa kok menggunakan aplikasi Draw.io. Ya udah, ini tinggal misalkan kalian pengen nyari access point. Nah, di sini tinggal diketik aja access point. Nah, itu akan muncul gambarnya seperti ini. Oke ya, wireless access point. Nah, seperti itu. Ini access point indoor. Ini tinggal diklik, sudah muncul gambarnya di sini. Seperti itu. Terus kalau kabel ya bisa pakai ini, garis ini. Seperti itu. Nah, tinggal dihubungkan. Terus misalkan kalian akan switch atau hub. Switch atau hub. Tinggal pilih aja. Misalkan ya inilah. Oke. Udah gitu, mudah sekali kan? Ya, nanti silahkan dicoba, Pak. Susah Pak kalau pakai HP karena kan layarnya kecil dan sebagainya. Ya misalkan kalian buka soal seperti itu lagi, bisa kok sebenarnya kalian gambar manual ya di kertas, kemudian difoto, terus kirimkan fotonya, itu bisa. Jadi tidak terbatas dengan yang namanya satu aplikasi. Jelas ya anak-anak ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk nomor 6. Dalam membangun jaringan nirkabel, Anda harus mengetahui keuntungan dan kerugiannya. Apa langkah yang Anda lakukan untuk tidak mengalami kerugian dalam membangun jaringan nirkabel? Soalnya bisa dipahami nggak? Ini, dalam membangun jaringan nirkabel, itu pasti ada keuntungan dan ada kerugian. Ada keuntungan, ada kerugian. Nah, pertanyaannya gini, kalau kalian sudah tahu keuntungan membangun jaringan nirkabel, kalian juga tahu kerugian membangun jaringan nirkabel. Nah, dari situ, itu kalian kan bisa browsing ya, kerugiannya membangun jaringan nirkabel itu apa sih? Nah, kalian bisa browsing di situ. Setelah itu, kira-kira tindakan apa atau langkah apa yang bisa kalian lakukan supaya tidak mengalami kerugian? Maksudnya pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, jawabannya apa? Yang pertama, dari sisi keamanan. Untuk menjaga keamanan dari jaringan nirkabel, meskipun menggunakan transmisi frekuensi udara yang rawan dengan sadap dari pihak yang berkenan, itu bisa disiasati dengan triple secure. Kalau bahasa Pak Yendra ini kayaknya tidak ada di dalam Google. Ya. Triple secure. Jadi kita menggunakan 3 lapis keamanan ya. Yang pertama, kalian mengaktifkan MAC address filter. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung itu MAC address-nya dibatasi. Terus kemudian bisa hide SSID. SSID itu adalah nama dari WiFi-nya. Hide berarti bisa disembunyikan. Keamanan yang kedua. Keamanan yang ketiga, bisa menggunakan WPA atau WEP. Jadi ada passwordnya. Seperti itu anak-anak. Gitu ya. Sehingga menggunakan 3 lapis ini itu akan menjaga keamanannya. Terus kemudian, dari kecepatan. Nah, untuk kecepatannya. Dengan keterbatasan panjang lebar data atau bandwidth yang bisa dilewati menggunakan frekuensi udara, itu harus bisa disikapi anak-anak. Dengan apa? Menyesuaikan kebutuhan spesifikasi perangkatnya. Itu. Jadi kan misalkan ini pakai HP. HP pun kan juga ada keterbatasan. Frekuensi di 2,4 pun kalau kalian masih ingat tabel standar IEEE kemarin, yang B itu hanya 11 Mbps. Tetap bisa. Sedangkan yang B
sekitar 54 Mbps. Nah, perangkat-perangkat Wirestone itu juga bisa menangkap itu. Bahkan yang MIMO atau yang N 802.11.N itu bisa sampai 100 Mbps. Jadi tinggal menyesuaikan kebutuhan seperti itu. Pengennya kecepatan berapa ya kita baru menggunakan alat sesuai spesifikasi perangkatnya. Nah, bicara biaya ini ya, angel gitu. Masalah biaya itu memang relatif cenderung agak mahal untuk perangkat nirkabel. Akan tetapi muncul brand-brand atau merek-merek Cina itu murah-murah ya anak-anak ya. Jadi kalian tetap menyesuaikan budget ya. Untuk itu kalian dan membangun sebuah jaringan nirkabel itu harus disesuaikan dengan budget atau kebutuhan anggarannya seperti itu ya. Oke, itu langkah atau tahapan untuk mengatasi kerugian. Terus berikutnya, nih soal nomor berikutnya. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan sebelum membangun jaringan nirkabel. Itu tentunya kalian bisa browsing. Karena kan soal atau evaluasi tahap belajar tahap 1 kemarin, evaluasi belajar tahap 1 kemarin kan kalian bisa browsing. Open source, jadi terserah. Open book maksud saya. Open book, kalian bisa browsing terserah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas waktunya akan saya batasi dalam mengerjakan 10 soal itu. Seperti itu ya, anak-anak ya. Oke, atau mungkin untuk lebih cepatnya bisa langsung di screenshot. Ini jawaban nomor 7 untuk evaluasi belajar atau buat belajar-belajar kalian di rumah. Terus untuk nomor 8 soalnya ini ya, bagaimana cara Anda untuk menentukan perangkat jaringan nirkabel yang tepat sesuai kebutuhan dalam membangun jaringan nirkabel. Oke, terus jawabannya untuk yang nomor 8. Bentar. Wah, ini kebetulan yang nomor 8 belum Bapak buat ini ya kuncinya ya. Oke lah, next time kita share ya kunci jawabannya untuk soal-soal dari evaluasi pembelajaran tahap 1. Oke, di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah cukup? Ya. Apa Sigit? Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oke, Bapak harap apa yang saya jelaskan sudah kalian pahami. Kemudian apabila memang masih ada yang belum jelas, ini ya anak-anak ya, saya mengharapkan kalian tuh aktif dalam hal bertanya. Kalau memang pada kondisi saat ini, pembelajaran daring online saat ini, itu kalian malu untuk bertanya atau itu kalian bisa chat ya di Classroom. Selama ini yang chat di Classroom itu masih jarang. Atau mungkin di WA juga nggak apa-apa ya. Cuman kalau di WA ya mohon sabar, mungkin Pak Yendra agak slow respon, jadi tidak aktif langsung cepat gitu nggak. Oke ya, jadi jangan sampai kalian dengan, kan ada pepatah malu bertanya sesat di jalan, seperti itu ya. Oke, ya. Untuk mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk itu, belum kita akhiri, kita berdoa dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa Bapak persilakan. Selesai? Ya, anak-anakku semuanya, untuk kalian supaya lebih semangat, ada sedikit motivasi dari Bapak. Yang namanya proses belajar dengan sungguh-sungguh itu tidak akan mengkhianati hasil anak-anak ya. Jadi kalau kalian belajarnya itu dengan sungguh-sungguh, hasil kan pasti akan kalian peroleh dengan bagus. Dan tentunya kalian juga harus menghargai yang namanya proses itu.
Jadi nggak ada istilahnya kalian belajar secara instan memperoleh hasil yang baik, nggak mungkin. Impossible ya itu namanya ya. Jadi kalau kalian proses belajar, misalkan ini ya, misalkan di kelas yang kok tidak ada karena gurunya beda gitu ya, tidak ada pembelajaran secara online seperti ini. Ya ini memang proses yang harus kalian lalui dan hasil itu tidak mengkhianati sebuah proses. Maka hargailah proses, kalian akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Seperti itu. Oke, terima kasih anak-anakku atas kesempatan kalian pada pagi hari ini bisa bergabung. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ucapan Pak Yudra yang menyinggung. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.